Terungkap niatan Ubedillah Badrun usai laporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Cek aja, cek aja. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Loh itu. Kaisang Pangarep kini jadi objek serangan kaum anti Jokowi. Dia dicurigai bisa menjadi pengusaha kaya raya pada usia 26 tahun melalui perolehan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Karena nggak mungkin perusahaan baru, anak presiden, mendapat suntikan dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Dipanggil ke KPK bagaimana Mas? Ya, dilaporkan aja, dibuktikan tuh. Mau tangkap sekarang aja nggak apa-apa. Yang pertama harus dicatat adalah yang membeli 8% saham PMNP senilai 92 miliar rupiah itu bukanlah Kaisang. Yang melakukan pembelian adalah PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat yang berdiri pada 2019. Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Sebagaimana Nama Ubedillah Badrun kini menjadi perhatian publik. Hal tersebut tak lepas karena ia melaporkan putra Presiden Joko Widodo ke KPK. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan atas dugaan KKN. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun tak mau ambil pusing apabila nantinya ada pelaporan balik terkait pencemaran nama baik atas pelaporan yang dirinya lakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Diketahui Ubedillah Badrun melaporkan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN yang melibatkan dua putra Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK pada Senin 10 Januari. Ubedillah menegaskan pelaporan yang ia lakukan merupakan hak setiap warga. Dia pun enggan disebut menuduh Gibran dan Kaisang. Yang saya lakukan adalah hak warga negara sebagai ekspresi warga negara yang baik. Saya tidak menuduh, makanya bahasnya dugaan. Yang kita sampaikan itu dugaan tentang tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, ujar Ubedillah ketika dihubungi tribunnews.com pada Kamis 13 Januari. Oleh karena itu, kalau kemudian dirinya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, Ubedillah menilai hal tersebut sangat jatuh dari presisi pencemaran nama baik. Aktivis 98 tersebut beralasan dirinya tidak berniat melakukan pencemaran nama baik. Karena yang saya lakukan berniat untuk menuntaskan negeri ini dari praktek KKN, jelasnya. Lebih lanjut, Ubedillah menyayangkan jika setiap orang yang melaporkannya di mata hukum nantinya akan dilaporkan balik. Menurutnya hal tersebut akan membuat Indonesia tidak akan pernah beradab dalam proses berdemokrasi. Kan semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, siapapun itu, apakah dia anak petani, anak presiden. Jadi makanya kalau jadi pejabat publik harus berhati-hati dalam berbisnis dan lain sebagainya. Begitulah tandasnya. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuding tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD menutupi nilai tunjangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria. Hal tersebut dicetuskan Prasetyo saat rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD DKI dan TAPD di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis 13 Januari. Sebelumnya dalam rapat Banggar tersebut, Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Marullah Matali selaku Ketua TAPD DKI Jakarta menjelaskan, bila tunjangan Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya maksimal 0,15% dan pendapatannya asli daerah atau PAD sesuai peraturan atau PP Peraturan Pemerintah 109 tahun 2020, besaran maksimalnya adalah 0,15 dari PAD. Tapi sampai saat ini Pemprov DKI belum pernah ambil angka maksimal dan sejumlah yang tadi saya sebutkan 0,15 terang Marullah. Adapun dalam PP nomor 109 tahun 2020 pada pasal 9 huruf F tertulis, untuk PAD dengan nominal di atas 500 miliar rupiah mendapatkan tunjangan paling rendah 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15%. Namun jawaban Marullah tersebut tak membuat Prasetyo pun menilai TAPD menutupi besaran tunjangan operasional gubernur dan wakilnya. Prasetyo meminta Marullah Matali memaparkan secara gamblang beberapa presisi nominal tunjangan gubernur dan wakilnya agar masyarakat tahu besarannya.
Pasalnya, rencana kenaikan tunjangan atau DPRD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 26,4 miliar rupiah